Halo pemirsa, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam NTV Prime. Saya Doni The Kaiser. Pemirsa, sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi sudah rampung. Dalam sidang antara 27 Maret hingga 5 April, kuasa hukum dari pasangan 01 dan 03 meminta agar Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dan Pilpres diulang. Intinya, MK digiring menyoal masalah cacat prosedur hingga etik di balik pencawapresan Gibran. Sebaliknya, kuasa hukum dari 02 kukuh mendesak MK berpegang teguh pada wewenang MK, yaitu memutus perselisihan mengenai hasil pemilu. Untuk membahas tentang arah putusan MK menyangkut sengketa Pilpres, kami mengundang Muhammad Nofrizal Bahar, pakar hukum tata negara UI. Bang Nofrizal, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, Mas. Sehat. Long time no see ya. Selamat Idul Fitri juga, Mas ya. Selamat Idul Fitri. Baik, Mas Rizal, sebelum kita diskusi, kita simak dulu sebuah tayangan statement dari Margarito Kamis berikut ini. Mengenai Mahkamah punya wewenang memutus sengketa perselisihan pemilu, itu dibicarakan baik di pasal 22 maupun bicara mengenai pasal 24C itu. Sementara sekali lagi di putusan mahkamah yang ditunjuk sebagai dasar untuk menyamakan pemilu dan pilkada, sekali lagi cuman pendapat yang sekali lagi mengambil pendapat Pak Slamet Effendi Yusuf. Oke, Mas Nofrizal, yang benar argumentasinya Margarito Kamis atau tuntutan 01 dan 03? Ya, kita bagaimana menilai yang benar? Yang pasti karena saya dari Fakultas Hukum, kita bicara aspek hukumnya tentunya. Legal formalnya ya? Legal formalnya, iya. Kalau tuntutannya kan memang mau mendiskualifikasi. Yeah. Nah, tapi diskualifikasi pasangan capres dan cawapres ini kan belum pernah ada pengalamannya dan juga belum ada aturannya, gitu ya. Jadi apalagi kalau cuma salah satunya aja yang mau diskualifikasi, itu tambah nggak ada lagi, gitu ya. Jadi tapi kalau soal MK mau memutuskan apa, tentu MK bisa saja ya melakukan penemuan hukum, gitu kan. Jadi karena berdasarkan pengalaman yang lalu juga kan seperti pilkada juga kan sudah pernah ada diskualifikasi juga, gitu. Yeah. Nah, tapi kan itu kan pasangan itu kemudian kalau mau dijadikan presiden pun ya, mau dijadikan jurisprudens gitu misalnya, yaitu belum ada tuh kita yang satu saja dari sepasang itu yang dibatalkan gitu, apalagi pemilunya sudah selesai kan. Pilkada kan beda sama Pilpres ya. Ini skupnya lebih luas dan nasional. Artinya ketika itu terjadi nanti, kemudian ada yang mengatakan ini cacat prosedural, kemudian ini soal etik dan sebagainya. Tapi kalau kita merunut kepada soal hukum formalnya sendiri, tentu tidak ada ruang untuk itu, Mas ya. Kalau yang peraturan yang ada sekarang, kalau kita mau, ya tadi kan seperti diawali tadi, ada introduction tadi bilang bahwa dari pembela tim 02 itu kan bilang bahwa ya ini kan MK kan kewenangannya hanya memutus sengketa hasil pemilihan umum saja, bukan soal prosedurnya ya, prosedur pencalonannya gitu. Tapi soal proses itu juga, ya dulu ada sejarahnya TSM itu juga kan MK juga yang mengawali sebelum itu diatur secara formal begitu kan. Jadi memang kita kalau bicara MK itu kita tidak bisa hanya berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman putusan-putusan MK yang lalu-lalu gitu. Tampaknya kita tidak bisa hanya membaca secara legal formal saja dengan aturan-aturan yang ada. Cuman kan masalahnya dari pihak 02 kan argumentasinya adalah bahwa demi kepastian hukum ini mau gimana sih, apa MK mau dibiarkan saja melakukan ultra vires misalnya terus-terusan gitu misalnya. Padahal memang MK ini selain dia melakukan kewenangannya yang ditetapkan di dalam konstitusi, sesungguhnya putusan MK itu juga bisa MK sebagai the guardian of constitution, itu juga prinsip
Mahkamah Konstitusi di dalam teori hukum tata negara ya, dari mulai berdirinya MK yang pertama di Austria itu ya, itu memang MK di mana-mana didirikan atas dasar prinsip itu. Dia boleh melakukan interpretasi terhadap konstitusi gitu. Diizinkan untuk melakukan itu ya. Tapi bisakah kewenangan MK di Indonesia itu memiliki kewenangan yang diperluas di luar atau lebih luas daripada kewenangan yang dimilikinya sekarang, termasuk ke ruang etik, ruang non-legal formal dan sebagainya? Kalau ke ruang etik sih enggak ya. Enggak ya? Etik sih enggak. Cuman memang dalam memutus dia bisa mencari referensi ya. Para hakim MK itu kan kebanyakan ilmuwan ya, mereka negarawan yang berasal dari ilmuwan gitu. Kalaupun ada politisi yang di sana sekarang, ya dia juga doktor kan, minimal doktor itu kan level tertinggi dari suatu jenjang pendidikan yang kemampuan akademiknya sudah sangat mumpuni sebetulnya begitu. Jadi bicara tentang apa yang kalau perluasan kewenangan sih tentu tidak ya, tentu tidak boleh melanggar. Tapi dalam melaksanakan salah satu kewenangan itu, dalam hal ini kewenangan menangani sengketa hasil pemilihan umum, MK bisa melakukan terobosan hukum. Artinya kalau bicara soal di luar legal formal, soal cawe-cawenya Presiden Jokowi, soal bantuan sosial yang masif dan sebagainya, selama tidak bisa dibuktikan secara hukum, aspek legalnya itu tidak masuk ya? Kalau itu iya. Oke. Prediksi Anda, Mas Nofrizal, kemana arah putusan MK yang sesaat lagi nih akan kita dengarkan? Apakah diterima semuanya, ditolak semuanya, atau diterima sebagian? Ditolak semuanya dalam arti apa nih? Ditolak pendiskualifikasian maksudnya? Iya. Kalau saya melihatnya kecil ya kemungkinannya. Kecil kemungkinan ditolak ya? Iya, arahnya mungkin ke sana ya. Berdasarkan hukum, fakta-fakta yang terungkap di selama persidangan. Oke. Toh selama ini sidang kan lebih banyak menghadirkan ahli ya daripada saksi-saksi begitu kan? Nah, artinya apakah ahli itu memang cukup memberikan penguatan kepada hakim yang mulia, hakim konstitusi, sehingga dengan mudah misalnya Anda membaca arah putusan seperti itu, atau mungkin ada faktor lain, Mas? Kalau saya pribadi sih melihatnya para ahli bisa ya memberikan masukan kepada MK, di samping MK sendiri juga para hakim sendiri yang juga sudah mumpuni ilmunya gitu ya, mereka juga di belakang itu disupport juga dengan tim yang sangat kuat ya untuk melakukan analisis hukum gitu ya. Tapi dalam hal ini kalaupun bisa dibuktikan pendapat-pendapat para lawyers gitu ya, itu atau para ahli gitu dalam memberikan masukan kepada hakim MK, tapi hakim MK tentu tidak hanya bersumber dari pendapat para ahli itu saja ya. Pasti hakim MK juga akan menemukan referensi ilmiah yang lainnya juga, tidak hanya 100% mengambil dari para ahli yang dihadirkan di situ saja. Dan yang paling dipegang oleh hakim MK kalau menurut saya sih adalah legitimasi dari suara rakyat itu sendiri yang memang kalaupun dibuktikan satu persatu di TPS, di lokasi gitu, apakah akan bisa membatalkan suara yang demikian jauh jaraknya, itu pasti juga jadi pertimbangan. Ya, kalau mau dihitung ulang juga mungkin waktunya bisa 5 tahun ya, sampai ke pemilu berikutnya gitu kan. Artinya hakim itu kan dengan idealismenya dia pasti sudah punya keyakinan tersendiri. Keterangan ahli itu hanya bisa memperkuat, memperteguh, atau mungkin mengurangi keyakinan hakim, tapi pasti sudah punya putusan begitu ya. Betul. Dan hakim MK ini sekarang ada 8 itu, ya pendapatnya juga belum tentu sama. Iya. Anda yakin akan ada dissenting opinion? Ada ya. Siapa kira-kira yang akan berbeda? saya nggak tahu. Saya nggak bisa menduga. Oke, baik, Mas Nofrizal, kita rehat sejenak. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami segera kembali sesaat lagi. NTV hadir melengkapi kebahagiaan Anda dengan beragam program dari pagi hingga tengah malam. Kiranya mohon maaf jika ada sajian NTV yang belum berkenan di hati Anda. NTV terus bertekad menjadi TV yang informatif dan inspiratif
bagi Anda, pemirsa seluruh penjuru Nusantara. Segenap komisaris, direksi, dan karyawan NTV mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Beningnya embun memberi kesejukan hati di hari yang fitri. Kema takbir berkumandang, mengagungkan asma ilahi. Mari kita sambut hari kemenangan dengan menebar benih kebaikan. Jadikan momen ini untuk saling memaafkan dari segala kekilafan, serta mempererat tali persatuan dan persaudaraan. Semoga kita bisa bertemu kembali di Ramadan berikutnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebagai televisi swasta digital pertama di Indonesia, Nusantara TV telah bersiaran secara nasional. Selain itu, Nusantara TV juga menjadi salah satu penyelenggara multiplexer digital di Provinsi Bali dan Lampung. Beragam tayangan menarik, informatif, dan menghibur kami hadirkan untuk masyarakat Bali yang mencakup 9 kabupaten melalui frekuensi 39 UHF. Dengan TV digital, menjamin Anda mendapatkan gambar yang lebih bersih, suara yang jernih, dan teknologi canggih. Nusantara TV, sahabat kita. Dapatkan update berita dari berbagai sumber terpercaya dalam satu genggaman. Beragam konten menarik hadir dan membuka wawasan kita sepanjang hari. Beragam informasi terpercaya menyapa setiap saat. Segera download aplikasi Nusantara TV di App Store dan Play Store. nusantaratv.com, News, Entertainment, and Portal. NTV, sahabat kita. Ada 3 hal yang paling berharga di dunia ini: kasih sayang, keluarga, dan sahabat. Sahabat adalah seseorang yang selalu ada ketika kita ingin berbagi cerita, serta memberi perhatian ketika kita memerlukan. Sahabat.com hadir menemani waktu luang Anda. Sahabat.com, sumber informasi kita. NTV, sahabat kita. Sebulan sudah kita berpuasa Ramadan. Kini saatnya kita merayakan Hari Kemenangan. Merayakan Hari yang Fitri bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Segenap komisaris, direksi, karyawan, dan redaksi Nusantara TV menyampaikan. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin.
Mohon maaf lahir dan batin. Sebagai televisi swasta digital pertama di Indonesia, Nusantara TV telah bersiaran secara nasional. Selain itu, Nusantara TV juga menjadi salah satu penyelenggara multiplexer digital di Provinsi Bali dan Lampung. Beragam tayangan menarik, informatif, dan menghibur kami hadirkan untuk masyarakat Lampung yang mencakup 12 kabupaten melalui frekuensi 42 UHF. Dengan TV digital, menjamin Anda mendapatkan gambar yang lebih bersih, suara yang jernih, dan teknologi canggih. Nusantara TV, sahabat kita. Terima kasih masih tetap bersama NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keyser tengah berdiskusi dengan pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Muhammad Nofrizal Bahar. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita simak statement dari Prof. Jimli Asidiki berikut ini. Membuat putusan, saya berharap kita semua terima. Ya, kita move on lah. Ya, bagaimana sebaiknya mengurangi, memulihkan kembali kepercayaan satu dengan yang lain. Mudah-mudahan saling berangkulan lah. Puncak dari idealisme berbagai kelompok, ya kan? Dan itu juga tercermin di sikapnya Romo Magnis, Munawun Muhammad, juga para jenderal bintang 4, ya kan, demo. Dalam sejarah yang demo itu rakyat biasa, ya kan? Sekarang ini yang demo ini elit. Yang biasanya demo itu aktivis mahasiswa, sekarang profesor doktor 3 kali botak saking pinternya, tapi demo gitu di seluruh Indonesia. Jadi kita harus mencatat ini sebagai persoalan serius. Intinya terlepas dari menang kalah nanti di putusan MK, negara kita harus dibenahi, ya, dari segi etika, dari segi modernitas dan modernisasi kelembagaan politik. Ya, itu kata Prof. Jimli. Ya, memang idealnya begitu, Mas, ya. Tapi kalau orang bertarung itu sebelum tarung katanya siap menang, siap kalah. Tapi ternyata ada yang tidak puas bertarung. Ini kan benteng terakhir ya, di Mahkamah Konstitusi. Saya coba menganalisa apa yang dikatakan oleh pakar hukum Denny Indrayana. Katanya bisa saja MK hanya mendiskualifikasi Gibran, tetapi tidak Prabowo-nya. Jadi yang diterima Prabowo, Gibran tidak. Nah, bagaimana dengan itu, Mas? Menarik sih sebetulnya ya pendapatnya Mas Denny. Tapi di dalam sistem pemilihan presiden kita itu kan pencalonan presiden dan wakil presiden itu kan satu paket. Satu paket, paket. Sehingga yang menang juga harus satu paket, yang dilantik juga harus satu paket. Setelah itu kalau ada apa-apa, nah itu lain cerita lagi. Iya. Artinya ketika analisanya Denny Indrayana itu diterima, Prabowo kemudian disahkan ya sebagai presiden terpilih, tapi tidak Gibran, berarti bukan satu paket dong ya, setengah paket gitu ya. Nah, kalau menurut Undang-Undang Dasar ya kan, kita merujuk nih kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 8 bener ya, ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ada grafisnya ya. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Nah, ini kan kalau sudah dilantik kan, presiden dan wakil presidennya kan. Konteksnya begitu. Tidak terjadi itu pasal itu, tidak bisa dilaksanakan pasal itu kalau belum dilantik presiden dan wakil presidennya. Tepat sekali. Nah, dalam hal ini apa yang bisa jadi pegangan ini? Ya, menurut saya pasal 8 ayat 2 itu tidak berlaku terhadap kondisi yang akan
ya seperti Mas Denny bilang ke kondisinya Gibran ini. Belum bisa diterapkan ke Prabowo Gibran kan? Belum bisa diterapkan karena mereka belum dilantik. Ya. Jadi kalaupun diskualifikasi pemilu ulang itu wacana-wacana yang memang ada contohnya di pilkada gitu ya. Tapi kalau untuk pasal 8 ayat 2 ini kondisi di mana sudah ada dulu presiden dan wakil presidennya. Gitu. Oke. Kalau misalnya dengan skenario dilantik dulu, ya kan? Tapi setelah dilantik kemudian diberhentikan begitu? Ya. Kalau diberhentikan itu kan proses impeachment ya, kita mengenalnya. Proses pemberhentian presiden itu kan melalui proses yang panjang ya. Dari mulai pendapat DPR, kemudian dikirim kepada MK, MK mengadili, ya pendapat DPR tersebut benar atau salah, kemudian dikembalikan lagi ke DPR, lalu DPR secara politik kalau memang oke diteruskan ke MPR, kalau nggak oke ya mereka nggak teruskan, tapi sampai di MPR, nanti MPR juga akan memutuskan akan memberhentikan atau tidak. Jadi prosesnya panjang sekali, bukan karena proses tidak ada hubungan dengan proses pemilu sebetulnya. Artinya sebenarnya urusan MK sudah selesai, ya kan? Ketika sudah dilantik jadi presiden dan wakil presiden itu urusannya lain lagi begitu kan? Kalau memang ada hal yang membuat wapres salah satunya dianggap tidak menjalankan tugas, baru bisa diimpeach begitu kan? Oke. Lalu kenapa sampai Denny Indrayana bisa mengasumsikan seperti itu, Mas, menurut Anda? Mungkin dia hanya melihat celah gitu, terus membacanya hanya di saya juga nggak paham, beliau kan profesor HTN juga sebetulnya ya, tapi kenapa hanya melihat langsung ke pasal 8 ayat 2 itu saja gitu, tidak melihat keseluruhan konteks, mulai dari juga sebetulnya kita bisa melihat keseluruhan konteks dari perumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini di risalah pembentukan Undang-Undang Dasar ini, itu proses diskusi yang terjadi pada waktu proses amandemen itu sendiri, ini memang dikaitkan dengan proses ketika presiden dan wapres sudah ada dulu, kemudian kalau terjadi apa-apa ya baru terjadi kekosongan presiden atau wakil presiden, baru kita menggunakan pasal 8 ini. Sebetulnya konteksnya ke situ. Ini Prof. Denny Indrayana ini kan paham betul soal hukum ya, Mas ya. Artinya ketika melemparkan wacana ini harusnya menjadi diskusi akademik. Tetapi yang saya baca ini, apakah menurut Anda juga setuju ini sekedar untuk memprovokasi sehingga mungkin timbul pro dan kontra sehingga bisa memengaruhi putusan hakim MK? Saya nggak berani menilai beliau profesor HTN, mau menuduh beliau provokasi, saya nggak berani. Apa jaminannya semua profesor lurus-lurus saja? Iya, itu yang tahu beliau sendiri tentunya. Tapi kan saya melihat secara tekstual ini, apa yang saya baca di dalam Undang-Undang Dasarnya sendiri, kemudian kita melihat background dari pembentukan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar sendiri. Dan statement tersebut juga diamini oleh Prof. Mahfud MD, Cawapres 03. Artinya kalau sejalan, setuju gitu ya? Ya, saya nggak tahu. Prof. Mahfud kan punya kepentingan dalam hal ini ya. Oke. Nah, di luar berbagai kepentingan 01 dan 03, kepentingan utama dari aspek hukum lah yang harus dimenangkan begitu kan. Dalam hal ini Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan. Tapi bagi yang memilih 02 itu juga suara rakyat begitu kan? Iya, bukan hanya yang tidak setuju yang suara rakyat, yang sudah memberikan suaranya juga suara rakyat juga kan gitu. Ya, kalau soal penghitungan suara ya itu soal menang dan kalah tentunya gitu. Tapi di sini kan kita juga bicara keadilan substantif itu yang diulang-ulang kemarin pada waktu persidangan kan. Nah, keadilan substantif ini banyak sekali faktornya gitu. Ya, nah Mas Nofrizal, ketika Undang-Undang Dasar kita kemudian tidak mampu mewadahi persoalan yang kita hadapi sekarang ini, lalu kira-kira kita akan mengacu kemana? Landasan hukum mana lagi ketika Undang-Undang Dasar kita, dasar dari segala hukum, sudah tidak bisa memberikan ruang, kecuali kalau sudah dilantik Presiden dan Wakil Presiden itu? Ya kalau mau mencari dasar kemana ya nanti memang ujung-ujungnya ke putusan MK lagi memang. Ya kalau kita bicara teks yang disampaikan oleh Prof. Denny itu menurut saya sih nggak bisa gitu ya karena konteksnya. Anda tidak setuju ya? Saya secara pribadi tidak setuju. Gitu. Artinya tidak setuju karena memang tidak bisa menurut undang-undang. Ya bukan itu, bukan pasal konstitusi itu yang digunakan kalau memang mau mendiskualifikasi katakan begitu. Kemudian Prabowo-nya saja yang sah, Gibran-nya yang tidak sah, itu menurut saya
sudah jauh menyimpang dari prinsip sistem pemilihan presiden kita sendiri gitu. Tapi hasil putusan MK tidak bisa diajukan kembali untuk disidangkan MK kembali kan? Kalau putusan MK itu kan bersifat final, itu di dalam konstitusi, di dalam undang-undang ya, final dan mengikat tuh yang bilang konstitusi. Tidak akan ada upaya hukum lain di luar itu. Kalau putusan MK-nya tidak bisa direview, nggak mungkin MK mereview putusan MK sendiri, apalagi memang sudah ditetapkan di dalam konstitusi bahwa putusan MK itu bersifat final ya. Yang bisa dilakukan mungkin ketika, tapi ini bukan untuk kasus yang ini kalau menurut saya ya, untuk kedepannya mungkin ya. Kalau memang mau membuka wacana kembali terhadap putusan MK ini begitu, mungkin bisa dilakukan pengujian undang-undang ya, pengujian undang-undang yang mana lah gitu nanti ya. Ada pasal mungkin yang bisa diuji lagi gitu, atau mungkin pasal yang lama kemarin, tapi tentunya dengan alasan yang berbeda ya, dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda walaupun pasal yang diuji sama gitu. Nanti MK dalam memutuskan bisa saja memberikan pertimbangan-pertimbangan yang berbeda lagi sehingga putusannya juga agak sedikit berbeda, bisa juga gitu. Tapi bukan putusan yang nanti ketika yang mana nih, yang putusan 90. Putusan 90 mau direview lagi sih nggak bisa, nggak ada ruangnya kita untuk melakukan review terhadap putusan MK. Kalau misalnya kemudian MK memutuskan bahwa pemilu diulang dengan mengikut sertakan semua pasangan capres-cawapres 01, 02, 03 sama dengan Gibran juga. Misalnya ya. Kalau misalnya sih boleh-boleh saja. MK mungkin melakukan itu. Kemungkinan itu akan ada tidak? Kalau melihat pengalaman, MK bisa memutuskan seperti itu. MK bisa. Oke, itu sempat disitir oleh Mbak Titi juga soal itu. Dalam arti belum tentu bulat suara ya, tapi misalnya yang lebih banyak tentu yang setuju dengan pemilu ulang gitu, itu bisa saja. Bisa saja terjadi. Baik, Mas Nofrizal, saya akan mengakhiri diskusi kita dengan kembali ingin meminta penegasan dari Anda. Prediksi Anda, MK akan memutuskan menerima, menolak, atau setengah? Menerima dengan catatan. Menerima dengan catatan ya? Kira-kira catatannya soal apa nih? Catatannya tentu misalnya nih ya, MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat aturan yang lebih jelas apabila hal-hal seperti ini terulang kembali ya, dari demikian banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi gitu ya, dengan kekosongan hukum yang ada gitu. MK saat ini mungkin memutuskan ya ditolak gitu ya, kalau menurut saya. Tapi catatannya itu akan banyak sekali ya. Yang akan berlaku 5 tahun berikutnya kan? Iya, karena wacana-wacana yang disampaikan oleh tim 01 dan 03 pun secara ilmiah juga sangat beralasan sebetulnya. Artinya kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada pasangan Prabowo Gibran, karena melalui mereka lah hukum kita memiliki perkembangan untuk semakin sempurna, begitu dong ya? Banyak masukan-masukan yang bisa kita pelajari di dalam persidangan. Baik, Mas Nofrizal, terima kasih sudah bersama kami. Sehat selalu, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Sampai banyak, jumpa, Doni. Mas. Terima kasih. Pemirsa, demikian diskusi saya dengan pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Muhammad Nofrizal Bahar. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi rekan saya Cakri akan segera kembali untuk melanjutkan dialog berikutnya. Tetap bersama kami. Thank you, Mas. Terima kasih.